Oke bos, untuk hasilnya ini bos, sudah jos kandos, mantap sekali ini. Oke bos, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya mau membuatkan tutorial bagaimana cara memperbaiki sok belakang motor FU atau monoshock FU. Yang mana untuk kendala ini dia bocor, tapi kata pemiliknya nggak bocor, ngengkel lah. Setelah dibongkar ini bos, nah los. Jadi untuk monoshock FU ataupun yang sejenisnya, apabila shocknya itu terasa nggak nyaman, biasanya itu dibuat nikung dia ndredeg terus lek tepak jalan atau jalan sing oke watwe biasanya ono muni jedak. Nah untuk cara memperbaikinya ini bos, terus video saya ini yang pasti kita real tanpa harus potong pipa. Jadi ini kita buka kelingannya, ini kita kasih kain seperti ini. Terus kita capit dengan ragum. Oh ya, kemarin tuh juga ada yang komen ketika saya memperbaiki sok depan, itu kan nggak saya kasih kain seperti ini. Itu rawan takut bocor meskipun yang sebelah atas. Saya kalau untuk sok depan meskipun ini apa ya, asok breakernya itu nggak saya kasih kain, itu dia nggak ada yang paret bos. Jadi ini saya konfirmasi biar nggak salah paham, karena ketika saya sendiri itu capit dengan ragum, nggak semerta-merta langsung kita kerasin ini ragum, jadi kita ngambang. Jadi untuk as sok depan yang bagian atas yang masuk ke T itu nggak ada yang paret. Nah, oke, sekarang kita kembali ke videonya. Ini kita lepas kelingan untuk monoshock FU nya ini. Jadi kita tanpa harus potong pipa oli. Apa turu iku rek? Jadi kita buka pelan-pelan seperti ini bos. Oke, setelah dengan betel yang ujungnya tipis ini selesai, ini kita pakai betel yang ujungnya tumpul buat mulai baring telinga. Like suwe gak apa-apa sih ini real, durasi panjang dan iso dipahami. Mungkin untuk sesama mekanik shock breaker sudah paham, cuma mungkin cara kita memperbaikinya itu yang berbeda. Yang bikin beda cara kita memperbaikinya itu ketika kita melepas kelingan shock ini bos. Ini sudah selesai dan kita tinggal tarik ini untuk tasnya ini. Mungkin kalau terlalu panjang mas bos bisa skip, karena video saya nggak cuma satu ini kan bos, udah lumayan banyak, karena saya sendiri tuh suka sekali bikin video, bikin tutorial. Oh ya, satu hal lagi, ini saya ucapin terima kasih banyak kepada mas bos semua yang selalu mendukung channel YouTube saya ini, entah itu Ahli Shock Official ataupun Edi Skok. Saya ucapin terima kasih banyak nih.
Ish. Nah, ini bos, kulit torek HP-ku. Sekarang ini kita bersihkan dulu. Uline. Oke bos, setelah semuanya ini selesai, ini ada satu lagi keluhannya bos. Ini. Satu itu kita harus bongkar dulu ini. Untuk keluhannya ntar ini kita lepas dulu klep atau pistonnya. Kalau untuk monoshock F2 Fiction, kalau kita mau ganti seal, kita harus lepas dulu klep atau piston ini bos. Aish. Oke, selesai. Piston ini kita lepas. Ini saya biarkan kayak orinya untuk tatanan ring dan lain-lain. Nah, ini untuk bantalan shock. Nih, dia sudah oblak. Nah, ini dia nggak ada. Biasanya ada dua macam bos. Bantalan shock FU biasanya ada yang memakai kuningan atau ring kuningan. Di dalam sini ini nggak ada. Jadi ini terserah kalau kita tanyakan kepada pemiliknya ini mau diganti atau enggak, karena dia sudah oblak. Apabila dipas seperti ini, nah ini dia sudah jatuh. Terus untuk seal shocknya ini, untuk seal shocknya itu tetap sama, yaitu 1237. Oke, selesai. Dan ini untuk as shock breakernya ini aman bos, padahal ini bocor sudah lama. Oke. Nah, satu lagi bos, ini bos, spesial buat mas bos semua. Nih, untuk pipa bagian dalam ini dia bermasalah bos. Ini dia ada agak pecah sedikit karena sudah terlalu lama. Terus ini mentol-mentolnya bos, jadi lagi kelep. Ini ketika klep atau piston masuk ke sini itu kurang presisi, jadi ada yang mengganjal. Jadi ini kita harus ganti. Untuk panjang pipa bagian dalam FU ini kurang lebih 6 cm bos, jadi ini kita harus ganti dan kita harus potong dulu ini. Ya bos. Oke bos, masuk. Kalau mau servis motor, cekok di sini. Aduh iki rek, setan ini teko rek. Nah ini kita harus premane sepurane bos yo. Ya Allah, cuk ketok suk. Ya. Nah, bos ya, ini kita harus potong. Lho tokno anu niku. Muat biar rek linganane tek wis samono akeh ya rek. Orang kena ada head. Kena. Tak tutup bos, bos. Oke, ini sudah selesai. Beres. Pipa olinya ini kita ganti dan ini nggak kita pakai. Nah ini kita harus melepas ini tutup yang bagian bawah ini. Ya modelnya seperti kayak klep shock juga ini bos. Terus ini gerame. Kasih kerajaan itu cek hilang bos. Jadi, perlu dilapih umbai sih bos. Oke. Yes. Oke, bos. Ini memang durasi panjang loh bos ya, nggak apa. Ini sekarang ini kita pasang. Oke, dan selesai. Ini pipa yang harus kita ganti. Sebelah kiri saya ini yang bekas, yang sebelah kanan ini yang baru saya potong.
Nah, ini memang baru loh bos ini. Sekarang kita untuk perakitan seal, untuk pemasangan seal shock. Tuh, iki kita diganti nggak iki bantalan soke? Sing jari kumang iki, sing duwe. Nah, kocak. Ganti pisan nggak? Hihi, ketok separuh rek. Wis, terus kita ganti. Waduh, perwisi ki arek gue rek. Nah, ini kalau yang baru ini bos. Duh, ini kalau yang baru dia nggak jatuh. Yes. Nah, ini yang bekas, yang sudah oblak. Tuh, nih. Beres. Mesin. Sekarang ini kita proses untuk pemasangan seal shock. Oke, setelah seal shock kita pasang bantalan shock. Ini per dan pistonnya ini. Oke, sekarang kita tinggal kerasin. Ada apa? Ya. Oke bos, setelah semuanya ini sudah selesai, dan ini untuk klep atau pistonnya ini sudah saya kerasin, bantalan shocknya ini juga sudah saya ganti. Kita tinggal pasang oli bos. Nah, ini untuk pipa bagian dalam. Oh ya, untuk mas bos semua, ini kita pasang pipa bagian dalam seperti ini. Otomatis dia akan terisi bos, terisi semua di bagian pipa oli ini bos. Entah itu pipa bagian dalamnya, entah itu pipa yang pipa olinya ini itu terisi bos, akan menjadi satu oli. Jadi mas bos nggak usah bingung entah itu shock mobil atau monoshock yang lainnya. Ini oli kebanyakan nggak kelihatan. Full. Langsungnya ini kita masukkan dulu. Kita posisikan tempat pada masuknya kecil dikira. Sudah muncrat. Ini bantalan shocknya ini kalau dia pas itu bagian bawah bantalan shock itu dia masuk ke pipa bagian dalam. Setelah seperti ini kita lihat, ini kita kelihatan, ini mungkin yang bisa melihat saya sendiri atau mekanik shock breaker itu sendiri, itu oli dia ada di atas bantalan shock atau tidak. Kalau dia nggak ada di bantalan shock oli ketika as masuk ke dalam seperti ini, itu berarti sudah pas bos. Ini kita tinggal tekan dulu. Nah, ini kita masukkan seal shocknya bos. Oke, selesai. Wah, mantap. Ya, ini loh kita selesaikan sampai proses pengelingannya bos.
masuk untuk seal shocknya. Sekarang kita tinggal ngerol. Nah, ini kita ngerol ini bos, kita mengembalikan kelingan. Ketika kelingannya tadi itu kita lebarin, dia akan gimana ya, akan membuka itu. Ini kita ratakan dengan alatnya ini. Biar lebih rapi. Dan ini bos, sebenarnya tadi itu yang diperbaiki itu shock depan dan belakangnya. Tapi ini yang saya buat tutorial itu hanya shock belakangnya saja atau monoshocknya saja. Karena banyak sekali, terutama untuk monoshock FU itu ketika diperbaiki atau selesai perbaikan itu banyak sekali yang komen itu katanya nggak bisa awet. Banyak sekali yang bertanya seperti itu, kenapa nggak bisa awet. Harusnya itu mekanik shock seperti kita ini, kita harus tahu mana yang harus diganti biar monoshock FU itu bisa awet. Contoh kayak tadi bantalan shock, ketika dia oblak itu harus wajib diganti, karena apabila bantalan shocknya itu sudah renggang atau oblak ke shock breakernya, itu otomatis as breakernya nggak bisa anteng atau nggak bisa presisi. Jadi dia ketika dipasang per bagian luar, per shocknya itu ketika sudah dipasang itu dia akan agak goyang gini asnya. Jadi saya anjurkan ketika bantalan shock monoshock FU itu oblak itu wajib diganti bos, biar monoshocknya dan shock belakang FU nya itu setelah diperbaiki bisa awet dan tahan lama. Ini kita rapikan bos. Wah, ini bos, dan hasilnya mantap. Wah, ini kalau tadi ditarik itu ngelos kan, ini mantap bos. Sekarang ini kita proses untuk pemasangan peer shock, dan semoga ini info ini bisa bermanfaat buat mas-mas semua. Oke, salam dari saya, ahli shock official ataupun Ediscope Malang, Jawa Timur. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apabila ada yang ditanyakan. Jangan lupa bos, lagi nyalakan loncengnya bos, biar nggak ketinggalan ketika saya upload video, karena saya setiap hari upload video. Oke, apabila ada yang ditanyakan silakan langsung chat saya pribadi di nomor 0821 3173 5257, atau apabila ingin info lebih lengkap mas bos bisa klik di Google Map Ediscope. Di situ tertera semua data saya dan alamat bengkel saya. Oke, jumpa lagi di video saya selanjutnya. Oke bos, untuk hasilnya ini bos sudah jos kandos, mantap sekali. Ini kita proses untuk pemasangan per. Pemasangan per shocknya itu kita pakai seperti ini bos, karena untuk per monoshock FU itu dia lebih kecil daripada per fiction ataupun ceramic. Jadi kita harus kasih ini plat.
sudah selesai. Bos, ini selesai. Semoga ini bisa bermanfaat buat mas bos semua. Kita tes ntar ketika ini sok sudah dipasang. Mlaku. Kalau jadi coba sing duwe ya ini emang ngarep mburi. Lek ngarep kok susun lanyah iku lanyah dhewe. Yo sing kok lanyah sendiri. Semakin lama semakin penak. Lek tekmu enggak wingi ae dibenakno. Makin lama makin atos. Nek sing benakno ya apa iku? Oh, jadi coba ya arek. Anteng. Bangga kita biar itu Ya apa tumpakane wanteng ya. Uri barang aman ya. Gak geol-geol. Beres bos. Saya. Iya, engko sesene gak. Beres. Amal sing mburi iso anteng tumpakane.